Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Dwi Putra dengan NIM 2104239 akan mempresentasikan tentang sistem administrasi negara. Dosen pengampu Yulia Hono Sedina, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Setiap negara, baik negara itu besar maupun kecil, pasti memiliki sistem administrasi negara sendiri yang disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing negara tersebut. Administrasi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar hukum negara sebagai landasan operasional. Landasan ideal adalah ideologi dasar sebuah negara, filsafat bangsa yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan, serta segenap rakyat Indonesia. Landasan konstitusional adalah konstitusional dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengolahan oleh pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. 1. Landasan ideal Pancasila. Landasan ideal bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai mana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea 4, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa dan yang bangsa negara yang bersangkutan. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar-dasar Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar. 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang, tubuh, dan penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdiri dari 16 bab, 37 pasal 4 pasal aturan pilihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetap bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan negara daerah merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia.
Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi: 1. Pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara mulai pasal 1 sampai 25. 2. Pasal-pasal mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial dan lain-lain, pasal 26 sampai pasal 37. 3. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, dan keempat pasal dan 2 ayat tersebut dewasa ini yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun kemudian dan dimuat bersama dengan pembukaan dan batang tubuhnya dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dalam penjelasan umum 1945 memuat undang-undang pasar sebagian dan hukum dasar pokok-pokok pikiran. Dalam pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar bersifat supel dan singkat, serta sistem pemerintahan negara yang semuanya merupakan pijakan dasar bagi landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. 3. Landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar hukum negara GBHN, merupakan satu haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat dan ditetapkan oleh MPR. 2. Pola umum pembangunan nasional. Maksud ditetapkan GBHN adalah memberikan arah bagi pejuang negara rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan dan diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Maksud ditetapkan GBHN adalah untuk memberikan arah bagi pejuang negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaannya diinginkan dalam waktu 5 tahun berikut dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengalaman Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap, mental, tekad, dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, administrasi negara Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.